Bapak suruh saya jadi pendeta, saya tidak mau. Gara-gara Tuhan saya seperti ini. Setelah dia menyatakan imannya dan siap untuk mati, itulah silahkan dioperasi. Tapi kalau sampai Tuhan kasih kehidupan, ingat, hidup itu hanya untuk Tuhan. Jantungnya saya itu akan dikeluarkan dan dimasukkan ke satu mesin. Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Desti Loban. Saya anak ke-6 dari 7 bersaudara dan saat ini saya berkuliah di salah sebuah kampus di Kupang, NTT, yaitu Kampus Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia. Dan saat ini saya sudah tingkat 4 semester terakhir dan sedang dalam penyusunan skripsi. Hari ini saya rindu untuk menyaksikan kesaksian hidup saya dan saya berharap apa yang saya saksikan ini bisa menjadi berkat untuk saudara semua yang menyaksikan kesaksian ini. Bagaimana Tuhan memberkati saya berharap saudara pun terberkati. Saudara, saya ini terlahir dalam keadaan yang cacat, tidak sama seperti anak-anak yang lain. Saya terlahir dalam keadaan lumpuh sejak lahir. Jadi saya tidak bisa berjalan menggunakan kedua kaki saya, bahkan merangkak pun saya tidak bisa. Kalau saudara menonton film horor Suster Ngesot, bagaimana cara dia ngesot, cara saya pun seperti itu ketika saya mau bergerak. Jadi selain lumpuh, saya juga punya satu penyakit bawaan, yaitu kelainan jantung sejak lahir. Diagnosa dokter bahwa saya itu mengalami kebocoran pada jantung. Saya mengalami kebocoran pada jantung dan usia maksimal yang dikatakan oleh dokter itu adalah 11 tahun. Minimalnya 7 tahun, maksimalnya 11 tahun. Dan karenanya dokter menyarankan untuk melakukan yang namanya pencangkokan jantung. Tapi karena keterbatasan dana, keterbatasan pengetahuan, jadi saya cuma diobati secara tradisional. Singkat cerita saudara, ayah saya ini adalah seorang guru di Alor, Tamalabang, Pantar. Dan beliau mendapatkan pengangkatan menjadi kepala sekolah. Lalu tahun 91 itu bapak saya sudah pergi ke Kalabahai untuk urus surat. Hari Kamis jam 11 siang, saya berada dalam gendongannya kakak saya. Dan secara mengejutkan, saya minta untuk diturunkan. Dan ketika saya turun saudara, secara mengejutkan saya langsung berlari. Bukan berjalan tapi saya langsung berlari. Sorenya saya bilang sama mama kita beli baju kok. Biar besok bapak datang, bapak lihat saya dengan baju baru dan saya bisa jalan. Biar bikin surprise begitu. Ternyata pas hari esok kami tunggu bapak di laut, di pantai sambil tunggu bapak datang. Tidak sampai-sampai dan ternyata kapal yang ditumpangi bapak saya itu tenggelam di sebuah tanjung namanya Tanjung Kelelaka. Dan jenazah bapak saya itu tidak ditemukan sampai sekarang. Begitu. Mama saya sangat syok karena kami 7 bersaudara. Saya baru 3 tahun, adik saya yang bungsu baru 1 tahun. Saking syoknya mama saya itu sampai waktu itu mama saya hampir buang diri dalam laut untuk ikut bapak saya. Tapi ditahan oleh masyarakat sekitar. Mereka bilang kalau ibu buang diri, ibu bunuh diri. Bagaimana dengan anak-anak ibu yang lainnya, 7 orang. Jadi setelah kepergian bapak, mama saya itu berjuang seorang diri untuk menghidupi kita. Sampai saya besar, saya melihat bahwa aduh, enaknya kalau punya bapak itu bisa beli ini itu, kalau mau apa-apa tuh bisa beli begitu. Sementara kami itu tidak pernah begitu, tidak pernah merasakan hal yang seperti itu. Jadi berjalannya waktu, saya menjadi remaja, saya pun menyalahkan Tuhan. Terlalu sering menyalahkan Tuhan saya. Saya bilang begini, Tuhan itu di mana begitu. Saya sering mendengarkan pujian karena mama saya ini orang persekutuan doa. Kita diwajibkan untuk ikut persekutuan doa. Saya sering mendengarkan tentang Tuhan itu kasih. Saya sering mendengarkan bahwa Tuhan itu ada untuk anak-anaknya. Tapi buat saya, Tuhan itu tidak pernah ada. Saya berpikir begini, kalau Tuhan itu ada, kenapa diambil bapak saya? Kalau bapak saya hidup, mama saya tidak mungkin jualan di pasar. Kalau bapak saya hidup, kita tidak akan mungkin sesusah ini, sesulit ini, saudara.
Jadi saya benar-benar yang menyalahkan Tuhan, sangat menyalahkan Tuhan. Jadi pelampiasannya saya itu kalau di sekolah tuh kadang-kadang saya badung, saya agak nakal begitu. Sampai satu ketika guru pembimbing saya, pembimbing OSI saya, dia melihat bahwa saya ini banyak anak-anak yang sering cari saya untuk curhat ke saya, share ke saya. Dan dia bilang begini, Desti, kamu itu cocok menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pelayan Tuhan karena banyak anak-anak yang curhat ke kamu. Dan saya langsung, ketika dia panggil saya itu di dalam ruang OSI, dan saya langsung pukul meja seperti ini. Bapak suruh saya jadi pendeta, saya tidak mau. Gara-gara Tuhan saya seperti ini. Gara-gara Tuhan saya nakal. Gara-gara Tuhan saya merasa saya orang yang paling sial dalam dunia. Itu saya. Tuhan ada untuk orang lain. Tuhan itu sayang orang lain. Tapi Tuhan tidak pernah ada untuk saya. Tuhan tidak pernah sayang saya. Kalau dia kembalikan Bapak saya, baru saya bilang Tuhan itu sayang. Jadi kalau saya harus melayani Tuhan, saya tidak akan mau. Dia adalah pelaku, dia adalah tersangka utama dari betapa kacaunya hidup saya. Saya bilang seperti itu, saudara. Tahun 2014, saya berkenalan dengan seorang kakak pemuda, dan di situ dia mendengarkan kepada saya sebuah khotbah dari Pak Budi Asali tentang Kristen sejati dan Kristen KTP bulan November tahun 2014. Dan saat itu saya sudah mulai melayani anak-anak muda dari tahun 2011. Ketika saya mendengar khotbah itu, saya bilang, tidak mungkin, saya ini belum bertobat, saya ini sudah melayani, sudah pelayanan banyak, saya bisa menumbangkan orang, begitu. Jadi saya bilang tidak mungkin saya belum bertobat. Jadi saya protes sama dia. Terus dia kasih saya sebuah bukunya Carl Edelman, Not a Fan. Saya membacanya dan dari situ saya tahu bahwa saya belum bertobat. Tapi saya masih memberontak. Saya bilang, tidak Kak, saya ini sudah bertobat, saya pelayanannya banyak. Dia bawa saya ke Pak Esra, dan Pak Esra kasih saya sebuah ayat di Roma. Ayat itu bilang, mereka giat untuk Tuhan, tapi dalam pemahaman yang salah. Saya balik, saya pulang, dan 3 bulan saya tidak ke gereja. Saya tidak saat teduh, karena saya merasa bahwa saya belum bertobat. Saya menangis sejadi-jadinya dari November, Desember, saya tidak, Januari, saya tidak gereja sama sekali. Saya benar-benar terpuruk. Kalau saya belum bertobat, terus selama ini saya melayani siapa? Terus yang selama ini saya tumbangkan orang itu pakai kuasanya siapa? Itu saya galau total itu. Sampai akhirnya bulan Februari tanggal 27 tahun 2015, saya memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya bertobat sungguh-sungguh saat itu, sungguh kemurahan Tuhan. Terkait dengan sakit saya ini orangnya jarang kontrol. Saya tidak akan kontrol kalau saya rasa baik-baik saja. Jadi selama bertahun-tahun saya cuma minum obat tradisional. Cuma minum obat tradisional yang diberikan sama mama saya. Sampai imbasnya itu tahun 2017. Tahun 2017 itu saya sakit, kita ke rumah sakit Siloam, dan ketika di rumah sakit Siloam itu saya di ronsen, setelah di ronsen di EKG, direkam jantung. Setelah direkam jantung di eko, di USG jantung, dan saat itu yang menangani saya itu Dr. Lori Yuanita. Dan disitu dia bilang begini, aduh Dek, ini mesin ekonya lagi sedikit bermasalah, jadi bagaimana kalau saya rujuk kamu ke rumah sakit umum saja. Di sana kita rujuk. Oke dok, jadi dari rumah sakit Siloam, saya dirujuk ke rumah sakit umum. Sampai di sana saya langsung di eko, di USG, dan yang USG saya itu Dr. Lori sama Dr. Leonora. Ketika di USG saya ditemukanlah bahwa saya menderita penyakit pulmonal stenosis berat. Yang pertama, yang kedua adalah ada pembengkakan pada katup kanan saya. Jadi katup itu kan modelnya seperti ini, saudara. Katupnya itu model seperti ini. Katup kanan, katup ini ada bilik kanan, ada bilik kiri. Nah, bilik kanan saya ini dia mengalami pembengkakan seperti ini. Lalu bilik kiri saya ini dia mengalami penyusutan seperti ini. Nah, karena dari pembengkakan ini makanya muncullah cairan. Ada cairan yang masuk dalam katup kanan saya, itu yang menyebabkan pembengkakan begitu. Lalu dokter bilang begini, Dr. Leonora bilang kayak gini, lu kapan ke Surabaya?
sebaiknya kamu ke Surabaya untuk berobat, apalagi kamu belum menikah gitu. Jadi saya bilang, nanti dok, saya tidak punya uang begitu. Uang dari mana untuk kita ke berobat, karena ke sana itu butuh biaya, ke sana butuh biaya, makan, minum, pengobatan semuanya butuh biaya. Nantilah dokter. Jadi setiap kali saya kontrol itu saya tidak pernah pulang dan cerita sama orang tua, keluarga saya tidak pernah. Saya simpan sendiri. Sampai tahun 2019, bulan Februari itu saya kambuh yang sangat parah itu, sampai akhirnya dilarikan ke IGD dan langsung dipakai O2, dipakai oksigen. Itu teman-teman saya juga ikut menjaga saya, ada Kak Hans, ada Kak Forti, dan ada Yahya Waang. Mereka jaga saya sampai pagi. Saya pindah ke ruang rawat inap kelas 3, baru teman saya Kak Hans itu pulang. Sampai di sana hari Sabtu itu saya masih bisa jalan, saya masih bisa berbicara begitu, masih bisa beraktivitas. Dan saat itu tuh belum diinfus, hanya pakai infus yang disuntik saja, pakai obat begitu. Tapi hari Minggu pagi itu saya mau ke toilet dan saya bilang, Mama, ini saya mau ke toilet dulu. Mama bilang, jangan, dokter larang, di bed saja, nanti baru Mama bantu. Tapi saya tidak mau, saya bilang, tidak, saya mau ke toilet. Saya ngeyel saudara, jadi saya pergi ke toilet. Waktu dari toilet itu saya lihat itu gedung-gedung di samping kiri kanan saya itu sudah melayang-layang, sudah berterbangan. Saya bilang, oh ini gawat. Jadi saya langsung lari dengan pemikiran begini, saya harus lari cepat supaya kalau saya jatuh langsung di bed. Ternyata sebelum jatuh di bed, saya sudah pingsan. Ketika pingsan, beberapa dokter dan teman-teman angkat saya ke bed. Langsung di sebelah kanan saya itu dipasang infus kalium, di sebelah kiri saya itu memasang infus untuk tensi. Jadi setiap jamnya itu ditensi, dan itu ketika ditensi itu darah saya itu 60/10. Dokternya langsung marah-marah mama saya. Ibu, saya bilang dia tidak boleh jalan, ini makanya seperti ini. Jantungnya sudah dalam keadaan yang tidak baik. Saya waktu sadar itu saya sudah tidak bisa berbicara sama sekali saudara. Untuk menggerakkan badan tubuh saya itu saya tidak bisa. Jadi saya dibantu oleh teman-teman saya untuk menggerakkan kaki atau tangan saya begitu. Sampai 5 hari setelah saya opname, tiba-tiba ketika saya tidur saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan, ini sepertinya saya ini mati Tuhan, ini pasti saya mati ini. Soalnya ini saya sudah parah, saya sudah tidak bisa berbicara, saya tidak bisa menggerakkan seluruh tubuh saya. Ini sepertinya ini saya mati. Tapi kalau saya mati bagaimana ini Tuhan? Bagaimana keluarga saya? Apakah saya mati? Ini saya masuk surga kah Tuhan? Dengan begitu banyaknya dosa-dosa saya. Kemudian Tuhan mulai seperti berbicara begitu. Ini bukan sebuah doktrin, tapi ini adalah pengalaman pribadi saya dan saya share kepada saudara semuanya. Tuhan bilang ke saya bahwa kepastian keselamatan itu pasti, keselamatan tidak bisa hilang. Begitu. Jadi ketika saya berdoa, setelah saya berdoa saya pun tidur, dan ketika dalam tidur saya itu saya bermimpi saya ada dalam sebuah ruangan kosong. Dalam ruangan itu tubuh saya sedang terbaring di situ, dan ada 3 orang. 3 orang yang sedang ada di situ, dan mereka bilang ke saya gini, Desti, kamu itu pasti mati. Jiwamu sudah kami tawan, rohmu sudah kami tawan. Dan setiap kali ada orang yang jiwa atau rohnya kami tawan, dia pasti mati. Jadi saya bilang, loh, kok jiwa saya bisa mereka tawan? Saya tahu saya jiwa atau rohnya saya itu dikasih sama Tuhan. Pak Esra tuh pernah khotbah seperti itu. Ketika Tuhan hembuskan nafas ke Adam itu Tuhan memberikan rohnya. Jadi tidak ada siapapun yang bisa ambil roh. Secara mereka juga manusia, mereka juga dikasih rohnya sama Tuhan. Jadi saya bilang, tidak. Kalian tidak punya kuasa untuk menawan jiwa saya. Jiwa saya itu pemberian Tuhan dan tidak ada yang bisa ambil. Saya pernah dengar khotbah seperti itu, tapi mereka bilang, kami ini pegang obat yang sangat kuat, dan ketika kami sudah tawan jiwanya orang itu orangnya itu pasti mati. Lalu tiba-tiba di tembok itu muncul Pak Esra. Pak Esra sedang khotbah dan Pak Esra sedang bahas tentang kisah Ayub, di mana iblis ketika mau mencobai Ayub, dia minta izin sama Tuhan. Langsung saya bilang, kalian lihat video itu? Lihat video itu?
jelas-jelas mengatakan bahwa iblis pun ketika mau mencobai Ayub, mau kasih Ayub sakit dan sebagainya, dia izin sama Tuhan. Kamu siapa mau tahu jiwa saya? Itu tidak alkitabiah, jadi saya usir kalian, pergi. Dan ketika saya sadar bangun, saya langsung bisa duduk dan langsung bisa berbicara. Saya bilang sama mama saya, Mak panggil Kak Lin dong, Kak Paulin datang terus kita berdoa sama-sama. Setelah kita berdoa sama-sama, saya keluar dari rumah sakit dan Maretnya saya kembali masuk kuliah. Karena kami ini keterbatasan ekonomi dan saya itu bisa kuliah itu saya rasa sangat beruntung. Jadinya walaupun saya sakit, saya tidak mau menyanyiakan waktu kuliah saya. Itulah yang kadang-kadang membuat teman-teman saya itu sampai terkaget-kaget begitu. Bulan Maret saya masuk kuliah, saya drop lagi. Saya keluar rumah sakit itu saya drop lagi selama 14 hari. Itu sampai saya rasa itu saya sudah hampir mati, itu tangan kaki saya itu sudah dingin. Kakak saya bilang, ini Tuhan, jangan buat dia mati biar punya kesaksian ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan puji Tuhan saya sembuh begitu. Lalu bulan Agustus itu saya pergi kontrol dan ketika dikontrol di USG lagi sama Dokter Lori bilang begini, Nona, kondisi tubuhmu sudah ada dalam batas akhir. Jantungmu mengalami sakit yang berat ini, sakit yang berat. Kalau tidak disegera tangani, tidak segera ditangani, kamu akan mati. Dan ini untuk penanganannya ini, untuk operasinya ini, Nona, ada batas waktu, batas usia. Kalau usiamu sudah lewat, kamu tidak bisa dioperasi, kamu tinggal tunggu mati. Jadi pulang diskusikan dengan keluarga, bagaimana caranya kamu harus berangkat. Saudara, saya keluar dari ruangan dokter itu saya tidak tahu saya harus seperti apa. Saya chat teman saya 4C dan saya menceritakan tentang kisah saya. Dan entah bagaimana ceritanya, dia sampai masukkan ke grup gereja GKI Revival Kupang. Lalu 15 kemudian, Kak Puan itu telepon saya. Adi di mana? Bahasanya Kak Puan pertama, Adik di mana? Saya bilang di rumah sakit, Kakak. Adik kenapa? Beta sakit, Kakak. Saya sakit. Lalu saya ceritakan tentang garis besar sakit saya dan dia bilang, Adik tunggu, saya hubungi Pak Esra. Lalu Kak Puan hubungi Pak Esra, selang 10 menit ini Pak Esra hubungi saya. Pak Esra bilang, kamu sakit apa? Lalu saya ceritakan juga sakit saya. Dan Pak Esra bilang, Adik hari Minggu pagi datang ke gereja, bawa berkas-berkas kamu, kita lihat. Jadi hari Minggu pagi saya pergi ke gereja, saya bertemu Pak Esra, saya ceritakan tentang kronologi sakit saya, dan waktu itu beliau bilang begini sama saya, beliau pegang tangan saya, beliau bilang, Adi, memang kalau Adi mati, ini pasti Adi masuk surga, itu pasti, karena keselamatan itu pasti. Tapi selagi masih bisa untuk berobat, mari kita berusaha sampai memang tidak mampu lagi baru kita lepas. Ya Adi ya, saya bilang, iya Bapak, tapi saya tidak punya uang. Mau ke sana bagaimana? Saya tidak punya uang ini Bapak. Bapak tuh bilang tunggu sebentar. Beliau bilang tunggu sebentar. Beliau ambil handphone di depan saya sama Kak Force. Beliau menelpon seorang dokter namanya Dokter Ratna. Lalu menceritakan tentang sakit saya dan beliau bilang begini, dia ini jemaat saya melayani di gereja saya dan dia sakit. Dia mau berobat tapi dia kendala keuangan, dia tidak punya keluarga di Surabaya. Tolong bantu dia. Kalimatnya Pak Esra. Ketika saya mendengar itu, saudara, saya jujur saya sangat terharu, saya sangat berterima kasih karena beliau adalah alat yang Tuhan pakai untuk saya bisa sampai ke Surabaya. Ya, shalom saudara-saudara, terkait dengan apa yang dialami oleh saudara Desti dalam perjuangannya melawan sakit penyakit yang dia alami. Ya, sebenarnya saya mendengar kabar ini juga tidak langsung dari saudara Desti. Dia bercerita pada orang lain dan setelah itu baru orang lain itu bercerita kepada saya tentang hal itu. Nah, sebenarnya saudara Desti ini pun juga waktu dia sekolah teologi itu saya jugalah yang menolong dia, memasukkan dia ke STII, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia di Kupang. Dan setelah dia sekolah di sana, lalu ya dengar kabar bahwa dia ada problem dengan jantungnya dan katanya cukup parah.
Sehingga mau tidak mau itu harus melakukan pengobatan di luar Kupang karena di Kupang ini tidak memadai peralatan-peralatan. Nah, mau kemana? Saya akhirnya menghubungi beberapa kenalan saya. Dalam hal ini adalah Ibu Dr. Ratna. Ibu Dr. Ratna ini adalah salah satu simpatisan GKN Revival dan sering membantu juga dalam pelayanan revival di Surabaya. Beliau seorang dokter walaupun bukan dokter jantung ya. Dan saya mencoba menelponnya dan berkonsultasi. Lalu atas saran dari Dr. Ratna, ya kita bisa hanya meraba-raba saja kondisinya. Sudah lihat foto-fotonya juga ya, sebaiknya anaknya datang ke Surabaya supaya diperiksa dengan lebih baik di sana. Ya singkat cerita lah, Saudara Desti itu dikirim ke Surabaya. Ya. Lalu diadakan pemeriksaannya, ternyata memang pemeriksaannya hasilnya itu menunjukkan bahwa sakitnya itu sangat-sangat fatal. Dan ya harapan hidup itu sangat tipis. Ya pada waktu itu terjadi percakapan antara saya dengan Dr. Ratna, dan Dr. Ratna tuh mengatakan bahwa ya dia bukannya nggak mau membantu, tapi kalau kita mau bantu orang itu kan kita secara medis juga hitung-hitungan. Kalau kita menolong dan mengeluarkan duit banyak untuk menolong, tapi kemungkinan hidup itu lebih besar, ya kita gak apa-apa berkorban duit supaya dia bisa hidup. Tapi kalau kemungkinan hidupnya lebih kecil daripada kemungkinan meninggal, ya sudah korban duit banyak ternyata meninggal, itu kan sia-sia. Dan itu wajar menurut saya ya. Dan memang akhirnya pada waktu itu memang kemungkinan hidup itu lebih kecil daripada kemungkinan mati. Ya tapi apa boleh buat ya, sudah kita serahkanlah sama Tuhan bagaimana jadinya. Nah, lalu dokter yang menangani pun siapa? Ini kasus berat. Ya, saya tidak ingat lagi istilah-istilah medis untuk kasus itu ya. Tapi pokoknya saya diberitahu itu kasusnya kasus berat. Nah, tapi ternyata belakangan Ibu Dr. Ratna hubungi saya lagi, ada mujizat. Mujizatnya adalah Ibu Dr. Ratna ini bersama suami itu coba bicarakan hal ini dengan Pak Paul Tahlele. Pak Paul Tahlele ini adalah dokter jantung yang sudah sangat-sangat senior. Di tahun awal-awal tahun 2000-an, bahkan sebelum tahun 2000 pun saya sudah mendengar nama beliau. Ya. Dan dia dokter jantung yang sangat-sangat senior. Dan sharing dari Dr. Ratna itu membuat Pak Paul Tahlele itu mau membantu. Ya. Mau membantu untuk melakukan operasi itu. Nah, kalau Dr. Paul Tahlele yang mengoperasi secara manusia, itu harapan lebih besar daripada yang lain yang masih junior-junior. Sehingga akhirnya saya dikontak oleh Dr. Ratna dan suaminya untuk berdoa untuk hal ini. Dan kita berdoa, bergumul, termasuk juga tentang pembiayaannya dan sebagainya. Dan sampai akhirnya ya, dengan bantuan Dr. Ratna dan Pak Paul Tahlele akhirnya dijadwalkanlah operasinya. Saya sudah lupa persis cerita tentang jalannya operasi itu, tapi pokoknya kalau saya nggak salah itu ya jantungnya tuh sampai sempat dicopot tuh. Ya, lalu ditaruh semacam kulkas supaya tetap bisa berfungsi sambil dibenahilah segala macam onderdil apapun di situ. Ya. Dan itu bisa pada waktu itu sudah diberikan segala macam kemungkinan. Pada waktu sudah dicopot itu jantungnya atau apanya itu ya, lalu dibenahi, setelah itu dipasang kembali. Dipasang kembali itu ada kemungkinan tidak normal. Maksudnya tidak berhasil. Ya sudah, berarti dia mati. Ya. Atau dipasang kembali, kalaupun berhasil pasang kembali, itu ada masanya, beberapa saatnya itu masa krisisnya. Itu bisa gagal juga saat itu. Jadi kalau berani operasi artinya siap mati.
Ya saya pikir-pikir kalau nggak operasi pun dengan penyakit ini kan dia pasti mati nih. Tapi dengan operasi kan ada kemungkinan mati, tapi ada kemungkinan sehat, sembuh. Ya sudah, pilih itu aja. Tapi kita kan harus tetap siap juga dengan kemungkinan mati kan. Maka saya panggil Desti, saya sudah bicara dengan dia. Saya tanya, kalau habis operasi dan kamu tidak pernah bangun lagi, ya sudah mati, sudah terus, kamu sudah siap? Ya dia bilang, ya sudah siap. Saya, walaupun saya yakin bahwa dia tuh sudah terima Yesus, tapi saya kembali lagi memberitakan Injil kepada dia. Dan meminta kepastian dia. Nyatakan secara pasti bahwa dia betul-betul sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan dan siap untuk mati. Dan dia siap. Nah, setelah dia menyatakan imannya dan siap untuk mati itulah, silahkan dioperasi. Dan pada waktu dia dioperasi itu kami bentuk tim doa untuk terus berdoa buat dia, tidak berkeputusan, habis satu-satu, habis satu-satu lagi, terus dari jam sekian siapa yang doa, jam sekian siapa yang doa, terus sampai akhirnya ya. Dan pada akhirnya setelah semua proses operasi selesai, kita diinformasikan bahwa ternyata operasi berhasil dan dia sudah bisa sadar. Wah, itu luar biasa, perjuangan antara hidup dan mati, dan kami bersuka cita luar biasa. Semua tim mendukung dia karena dia ini guru sekolah minggu di gereja kami, GKN Revival Kupang. Ya, juga dia mahasiswa teologi dan didukung doa oleh banyak pihak, dan akhirnya bersuka cita bahwa dia bisa sembuh. Karena itulah memang pertama-tama syukur kepada Tuhan secara luar biasa. Di sisi lain berterima kasih buat Pak Paul Tahlele ya, yang memberikan pelayanannya dengan penuh kesungguhan hati dan kemampuan yang ada. Dr. Rahna juga yang memberikan dukungan moral dan material yang tidak sedikit dalam hal ini, sehingga akhirnya Desti boleh hidup. Dan saya sudah bilang pada dia, siap mati, tapi kalau sampai Tuhan kasih kehidupan, ingat, hidup itu hanya untuk Tuhan, nggak boleh lain-lain. Berikan setotal-totalnya untuk Tuhan. Ya, akhirnya dia hidup dan mempersembahkan dirinya total bagi Tuhan. Walaupun sekarang, ya pada waktu kesaksian ini dibuat, dia masih mengeluh juga, kadang-kadang lemas dan lain sebagainya. Ya, ini tentu butuh kontrol lagi. Nah, kami terus berdoa supaya dia betul-betul sehat, ya, dan tidak ada efek yang tersisa dari operasi yang sebelumnya. Ya, tapi ya yang pasti adalah bahwa Desti siap. Kapanpun Tuhan panggil dia untuk menghadap Tuhan, dia sudah siap. Tapi kalau Tuhan masih berikan kesempatan pada dia untuk hidup, ya sisa hidup yang dipakai betul-betul untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan bersyukur juga lah bahwa dalam pergumulan-pergumulan yang dia ambil, termasuk pergumulan dalam studi, menyelesaikan studi kependetaannya, studi sekolah teologianya, kami dari Yayasan Kabes Karya Bakti Esra Soro pun mengambil bagian di dalam membantu dia dalam penyelesaian studinya. Juga muncul inisiatif untuk membuat video kesaksian ini yang diprakarsai oleh teman-teman dari Yayasan KBS ini, dengan harapan bahwa kesaksian dia itu dapat menjadi penguatan bagi orang lain, jadi berkat, jadi inspirasi bagi orang lain, bahwa kalau Tuhan mau menolong tidak ada yang sukar, tapi tetap dengan segala kemungkinan pada akhirnya ya mati juga mati dalam memuliakan Tuhan, hidup juga hidup dalam memuliakan Tuhan. Dan ini juga menjadi pesan bagi semua saudara yang sedang berada dalam sakit yang berat. Ya, jangan khawatir. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Ya, kalau Tuhan memang bilang mau hidup, tidak ada yang mustahil. Tapi kalau Tuhan bilang mau mati, yang penting pastikanlah bahwa kalau saudara mati dalam Tuhan.
saudara sudah memiliki jaminan hidup kekal di dalam Kristus. Dengan menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai penebus saudara. Kalau itu sudah ada, tidak peduli mati kapan, mati di mana, mati dengan cara apapun. Itu bukan dari soal. Mati ini kan hanya soal waktu saja. Ya, ada orang yang sakit dan nyaris mati tapi nggak mati. Ada orang yang sehat walafiat, nggak ada gangguan apapun. Tiba-tiba mati. Besok pagi kita dengar sudah lewat. Jadi untuk apa kita mencemaskan hal itu? Karena itulah pengharapan itu selalu ada dalam tangan Tuhan. Entah untuk disembuhkan ataupun kalau disembuhkan puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan hidup melayani Tuhan. Tapi kalau mati juga berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Karena dia akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Pada akhirnya hidup mati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya berharap bahwa pengalaman hidup Desti bisa jadi inspirasi dan kekuatan juga bagi setiap saudara yang mendengar kisah atau kesaksian ini. Itu saja dari saya dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Untuk Desti, tetap semangat. Setiap detik hidup itu berharga. Bergantung kepada Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Day by day, bahkan detik demi detik, jalani itu bersama-sama dengan Tuhan sampai batas umur yang Tuhan tetapkan. Desti selesai masa bakti di dunia ini. Maka pergilah dengan damai sejahtera. Shalom. Saya pulang, saya bilang sama keluarga saya, "Mak, kita harus ke Surabaya. Ini tadi Pak Esther sudah hubungi dokternya seperti ini." Mama saya bilang, "Aduh, kita ke Surabaya, pinjam uang di mana? Kalau kita mau pinjam uang, kita mau gadai apa? Karena tidak ada dalam barang-barang dalam rumah kita yang bisa untuk digadai." Dan puji Tuhannya Mama bertemu dengan salah seorang teman-teman pelayanannya di gereja tempat Mama saya melayani. Pertama Mama saya pinjam uang 9 juta. Tapi kami pikir-pikir tidak cukup kalau 9 juta. Lalu Mama saya pinjam tambah lagi sama teman saya itu. Jadi total pinjamannya kami itu ke orang itu 17 juta. Total pinjaman kami itu 17 juta. Lalu kami berangkat ke Surabaya. Sampai di Surabaya itu saya bingung karena pertama kalinya saya ke Surabaya, tidak tahu mau melangkah ke mana, tidak tahu, benar-benar tidak mengerti sama sekali. Tapi ketika sudah sampai di Bandara Juanda dan saya lagi sementara menunggu barang, tiba-tiba Kak Yevi chat saya, dia bilang, "Kak Desti, ini saya sudah pesan kamar hotel untuk Kak Desti sama Mama nginap selama 1 minggu." Saya baca chatnya dan saya langsung bilang sama mama saya, kita doa masuk toilet dan kita berdoa di situ. Karena ada pertolongan Tuhan di situ. Sesampainya di hotel, kami nginap 1 minggu. Setelah itu kami mendapat tempat penginapan di dalam kompleks rumah sakit. Dan itu juga diusahakan oleh Dr. Ratna. Tempat penginapan itu juga dibayar oleh Dr. Ratna. Saya mengenal Desti dari dikenalkan sama Pak Esra yang minta tolong bahwa ada anggota jemaatnya yang menderita penyakit jantung dan dokter di NTT Kupang sudah tidak bisa menangani lagi. Sehingga saya mencoba untuk mencari Dr. Paul Tahalele, spesialis bedah jantung, untuk minta tolong apa dia sanggup apa tidak. Kedua, setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Paul Tahalele dan stafnya dan didiagnosa sebagai pink tetralogy fallow, suatu kelainan yang sangat jarang dan biasanya
pasien tidak pernah bisa hidup lama. Dikatakan bahwa biasanya 0,1 dari 1000 kelahiran hidup. Tanpa operasi, pasien yang bisa hidup 1 tahun itu 66%. Yang bisa hidup sampai umur 2 tahun itu hanya 49%. Dan yang bisa hidup lebih dari 20 tahun itu hanya sekitar 10-15%. Sehingga Desti kalau bisa hidup lebih dari 30 tahun ya termasuk yang kurang dari 10% itu. Saya bertemu Desti pertama kali menjelang dia dioperasi sehari sebelumnya, dan saya melihat Desti sudah pasrah dengan keadaan yang akan dijalankan keesokan harinya. Dia tidak takut karena dia bilang bahwa dia sudah berserah sama Tuhan, apapun yang terjadi saya bisa menerima, itu aja kata Desti. Waktu dilakukan operasi, sebelumnya sudah disediakan darah, rencana akan dilakukan transfusi darah. Tapi ternyata tidak diperlukan karena perdarahan yang keluar sangat sedikit dan tidak perlu transfusi. Sehingga operasi berjalan dengan baik. Perlu saya jelaskan, apa itu pink tetralogy valve. Jadi satu, ada ventricle septal defect atau lubang pada sekat antar ventricle jantung. Satu. Yang kedua, overriding aorta, yaitu pembesaran katup aorta yang menyebabkan aorta tampak mengalirkan dari kedua ventrikel kanan dan kiri, bukan hanya dari ventrikel kiri seperti jantung normal. Ketiga, pulmonary stenosis atau penyempitan pada katup pembuluh darah pulmonal yang menyebabkan sumbatan pada aliran darah dari ventrikel kanan ke pembuluh darah arteri pulmonal. Keempat, hipertrofi ventrikel kanan, yaitu penebalan pada otot ventrikel kanan jantung. Oke. Kelainan yang mempengaruhi struktur jantung ini menyebabkan terpompanya darah yang tidak lagi mengandung oksigen. Deoxygenated blood dari jantung menuju seluruh tubuh. Sehingga pasien sangat mudah lelah. Bukan hanya sangat mudah lelah, tetapi organ-organnya selalu kekurangan oksigen, sehingga organnya cepat menjadi gampang rusak, sehingga diharapkan hidupnya tidak bisa terlalu panjang. Singkat cerita, kami pun melakukan pengobatan. Ketika di sana itu di USG, di eko jantungnya, ternyata pemeriksaannya itu berbeda-beda. Sampai dokternya juga sampai terheran-heran dengan saya, dengan sakit saya. Mereka bilang bahwa sakit saya ini sakit yang langka, sakit yang unik. Dan orang yang punya sakit seperti saya itu kecuali dia itu kayak mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Sementara saya itu tidak pernah sama sekali. Sehingga ketika mau operasi saya itu, mereka bilang mereka harus diskusi dengan pihak rumah sakit dari di Dr. Sutomo untuk mengambil keputusan kira-kira untuk saya ini penanganannya seperti apa, begitu. Jadi saya hubungi Dr. Ratna dan Dr. Ratna arahkan saya ke Profesor Paul Tahalele. Nah, puji Tuhannya Profesor Paul Tahalele ini orang yang kehebatannya sudah diakui di Asia Tenggara, beliau ini. Tapi ketika saya pergi dan bertemu beliau, saya tidak mengeluarkan uang satu rupiah pun
untuk setiap kali konsul sama beliau. Beliau tidak meminta biaya sama sekali. Saya hanya beli untuk obat-obatan, karena itu obat-obatannya itu saya harus minum. Tapi untuk konsul sama beliau saya tidak mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Sungguh kemurahan Tuhan, saudara. Ketika akhirnya saya di USG dan hasilnya berbeda-beda, dokter Cikita bilang, tidak, ini kamu harus kateterisasi jantung. Harus melakukan yang namanya kateterisasi jantung. Nah saudara, kateterisasi jantung itu nanti, minta maaf, mereka akan menggunakan selang. Di ujung selang itu ada jarum, di ujung jarum itu ada kamera yang sangat kecil. Itu nanti, minta maaf, mereka akan memasukkan itu dari antara lipatan paha. Dan itu awalnya tuh saya pikir itu jarumnya itu hanya untuk kayak di situ saja gitu. Jadi mereka cuma cari pembuluh vena sama pembuluh arteri. Sudah mereka cuma sentuh itu terus mereka main-main di pembuluh vena sama pembuluh arterinya. Awalnya saya pikir seperti itu. Ternyata itu jarumnya itu dimasukkan tuh sampai ke bagian atas begitu. Jadi ketika saya masuk ke IGD untuk melakukan kateterisasi jantung, itu ketika selangnya masuk itu saudara, di awal pusar, masih di bawah pusar itu rasanya seperti cacing yang dia merayap-merayap gitu. Kayak geli seperti itu. Tapi ketika selang itu sudah mulai naik, sudah melewati pusar, setiap kali dia sampai ke titik tertentu kan mereka harus ambil darah. Itu rasanya seperti badanmu, perutmu, tubuhmu itu seperti ditusuk tembus belakang. Dan itu serius, rasanya sangat sakit, terlalu sakit. Bagi saudara yang pernah tertusuk pisau atau jarum, itu terlalu sakit. Sampai jam 2 siang itu, saya sampai teriak-teriak, saya bilang, berhenti, jangan lagi, kalau kalian terus, saya mati. Jadi dokter Benny bilang, oke Nona, kita angkat tangan, kita tidak lanjut. Lalu saya geleng-geleng kepala, saya bilang, aduh Tuhan, ini sakit. Kata dokter Vivi, dokter jantung katanya tidak sakit, tapi ini terlalu sakit Tuhan. Mati saja kata Tuhan saya, ini terlalu sakit Tuhan. Jadi saya seperti berbicara dengan Tuhan saya, karena dia Bapa saya, jadi saya berbicara dengan Tuhan saya. Seperti Bapa begitu, walaupun saya tidak punya Bapa. Saya bilang, ini Tuhan, mati saja Tuhan, ini terlalu sakit, saya tidak kuat. Lalu Tuhan bilang begini, Desti, kalau kamu mati sekarang, bagaimana dengan orang-orang yang mendoakan kamu? Pasti mereka sedih. Lalu ketika saya dalam posisi yang ingin sekali untuk stop, berhenti karena sakit, saya kembali mengingat khotbah-khotbah yang sudah saya dengar ketika saya belum ke Surabaya. Khotbahnya Pak Esra tentang Yohanes Pembaptis versus Ahok, Elia, semuanya itu seperti terputar kembali dalam memori saya. Dan akhirnya saya bilang, oke, dokter ayo lanjut. Prediksi dokter yang katanya kateterisasi jantung itu cuma sampai 2 jam atau 2 jam 15 menit paling lama. Tapi punya saya itu 4 jam. Dan ketika kateterisasi jantung itu berlangsung saudara, itu saya hanya boleh tidur lurus. Seluruh badan saya tidak boleh digerakkan sama sekali kecuali kepala saya. Jadi kalau misalnya tangan saya gatal atau bagian tubuh saya itu gatal, bilang sama perawatnya, nanti mereka yang mengatasinya. Saya tidak boleh bergerak sama sekali, karena kalau saya bergerak, pendarahan harus dikasih yang namanya transfusi darah lagi, dan itu ribet. Ketika saya dalam masa-masa kritis itu, Tuhan menolong saya, dan puji Tuhannya saya berhasil melewati masa kateterisasi jantung itu. Setelah keluar dari ruang kateterisasi jantung itu, saya langsung masuk dalam ruang ICU di IGD, dan selama 6 jam setelah kateterisasi jantung, saya harus tidur lurus dan tidak boleh menggerakkan tubuh saya, kecuali kepala saya. Kecuali tangan kiri saya, kaki kiri saya boleh digerakkan, tapi badan saya di sebelah kanan untuk bergerak sedikit pun begini, apalagi kaki saya itu tidak boleh. Karena sekali lagi kalau ada pendarahan keluar, saya harus transfusi darah lagi, itu ribet. Jadi saya setelah kateterisasi jantung itu saya cuma tidur lurus. Jadi itu saya tuh kesakitan antara saya mau tahan sakit di belakang saya, Kang,
atau di bagian sini saya masih merasa bagaimana selang-selang itu ada dalam dada saya walaupun sudah dikeluarkan. Itu sakitnya minta ampun, saudara. Singkat cerita, setelah kita keluar kateterisasi jantung, tidak ditemukan adanya kebocoran jantung. Lalu dokter kita bilang begini, tidak, kita harus CT scan jantung lagi. Kita harus CT scan jantung karena tidak mungkin anak ini hidup kalau dia mengalami pulmonal stenosis berat. Tidak mungkin dia hidup karena punya dia ini sudah sangat parah. Tingkat keparahannya itu sudah tinggi, tubuhnya ini sudah ada dalam batas-batas akhir. Jadi saya harus CT scan jantung lagi, saudara. Ketika mau CT scan jantung, mesinnya beberapa kali itu rusak, 3 kali rusak. Jadi saya ketika mau periksa rusak, terus ditunda lagi, buat jadwal ulang lagi itu rusak. Akhirnya saya hubungi dokter Ratna dan saya bilang, dok ini mesinnya rusak terus dokter. Dan dokter Ratna mengarahkan saya untuk pergi ke Rumah Sakit Adi Husada di Undaan, tempat prakteknya Profesor Paul Tahalele di sana. Dan beliau meminta saya untuk bertemu Profesor Paul, untuk minta surat rekomendasi dari Profesor Paul. Sambil di sana, Profesor Paul memberikan surat rekomendasi, lalu kami pergi untuk mendaftar CT scan saya. Dan betapa kagetnya saya ketika saya melihat harga dari CT scan itu, harganya 5.400.000. Kaget saya. Aduh, mahal sekali, uang dari mana? 5.400.000. Saya bilang sama dokter Ratna, saya bilang, dok, ini saya sudah bayar, saya sudah daftar, biayanya itu 5.400.000 karena dokter Ratna meminta saya untuk infokan berapa biaya. Dan puji Tuhannya biayanya itu dibayar oleh dokter Ratna. Setelah dilakukan CT scan jantung, saudara, itulah baru ditemukan bahwa saya mengalami kebocoran jantung, tapi bocornya ini bocor halus. Nah, dari kebocoran jantung ini yang menyebabkan saya itu hidup. Jadi darah saya itu keluar dari kebocoran jantung saya itu dan mengairi seluruh tubuh saya, saudara. Mengairi seluruh tubuh saya. Setelah saya melakukan CT scan jantung, akhirnya dibuatlah daftar, dibuatlah schedule untuk saya operasi. Sebelum operasi itu, saya harus ke tempat anestesi. Nah, ketika saya ke anestesi itu kaki saya sudah bengkak sampai ke lutut karena peredaran darah saya itu tidak normal, begitu kan? Kaki saya itu sudah bengkak sampai ke lutut dan di situ kita bertemu dengan dokter Bagus, bagian anestesi. Nah, ketika sampai di situ, dokter Bagusnya memberikan penjelasan kepada saya seperti ini, saudara. Katup jantung itu tadi seperti yang sudah saya bilang bahwa dia itu modelnya seperti ini. Ada bilik kiri, ada bilik kanan. Nah, punya saya ini penyusutan sebelah kiri, pembengkakan sebelah kanan. Lalu dari katup kanan ini ada namanya satu katup pulmonal, dia itu menghubungkan dari katup kanan ke paru-paru. Dan katup pulmonal ini fungsinya untuk mengaliri darah dari katup kanan ke paru-paru, dari paru-paru nanti melakukan pembersihan darah, baru pembersihan darah itu masuk ke katup kiri. Nah, katup pulmonal saya yang seharusnya kan seperti ini, dia mengalami penyempitan seperti ini. Jadi seharusnya misalnya 10 liter darah yang harus masuk ke katup kiri saya, yang masuknya itu cuma 1 liter. Makanya tubuh saya ini kecil seperti ini, tidak tinggi-tinggi begitu. Dan justru karena kebocoran jantung itulah saya hidup. Makanya dinamakan kasus saya langka. Di mana-mana orang kalau bocor jantung parah, tapi saya bocor jantung itu yang membuat saya hidup. Itu penjelasan yang pertama. Lalu penjelasan yang kedua, saudara, ada beberapa risiko atau komplikasi ketika saya melakukan operasi. Nah, karena ketika operasi, saudara, itu dada saya akan dibelah. Nah, dibelahnya itu dari di sini nih, ada bekas lukanya dari sini, saudara, sampai di bawah sini bekas lukanya, sampai di bawah sini. Setelah dada saya dibelah, tulang-tulang yang menyanggah jantung saya, ada sekitar 8 tulang itu yang dipatahkan. Setelah dipatahkan, saudara, jantungnya saya itu akan dikeluarkan dan dimasukkan ke satu mesin. Lalu di bagian kanan saya di sebelah sini akan dimasukkan sebuah selang, dia tembusnya itu dari sini.
Jadi selang itu yang akan mengetahui kira-kira ada pendarahan atau tidak. Nah, ketika jantung saya dikeluarkan itu saudara, itu saya mati total ya karena jantung saya itu keluar. Jadi saya cuma bernapas itu pakai mesin. Ketika jantung saya dikeluarkan dan jantung saya dimasukkan kembali, kalau tidak hati-hati, nanti biasanya di kepala kita itu muncul yang namanya gumpalan-gumpalan darah yang kecil-kecil saja begitu. Tapi kalau itu tidak hati-hati, tidak ditangani dengan serius, itu bisa menyebabkan stroke dan bisa meninggal. Itu risiko yang pertama. Risiko yang kedua itu adalah gagal ginjal. Ketika operasi, 5 jam setelah operasi itu saya harus pipis. Tapi kalau saya tidak pipis sama sekali, akan menyebabkan gagal ginjal dan itu bisa mati. Karena obat-obat yang saya konsumsi adalah obat-obat yang keras. Risiko yang ketiga, saudara, pendarahan. Tadi yang sudah seperti saya jelaskan, mereka ada masukkan selang dari sini, saudara. Kalau misalnya setelah operasi masih ada pendarahan, saudara, maka dada saya harus dibelah lagi. Dada saya harus dibelah lagi. Mereka harus cek ulang lagi kira-kira pendarahan apa sih yang menyebabkan pendarahan itu terus-menerus ada begitu. Nah, ketika dada saya dibelah lagi, risiko kematian itu sangat tinggi. Dan yang keempat itu infeksi pada luka saya. Itu komplikasinya, saudara. Terus ada masa-masa kritisnya. Masa-masa kritis yang pertama itu bius. Ketika bius ini kan saya tidak sadarkan diri, saudara. Saya tidak sadarkan diri. Nah, banyak orang yang ketika kondisi tubuhnya seperti saya ada dalam tahap akhir, itu kan sudah terbiasa berat. Bebannya itu berat sekali kan. Jadi ketika dibius itu jantungnya dikeluarkan, diperbaiki dan sebagainya, itu rasanya tuh beban tubuhnya itu hilang. Nah, ada orang-orang tertentu yang kasusnya itu mereka lebih menikmati ketika mereka ada dalam pembiusan itu, akhirnya lama-kelamaan masuk dalam koma akhirnya mati. Yang kedua, saudara, ketika jantung saya dikeluarkan dan mereka taruh ke alat, ke sebuah mesin itu, saudara, ketika mau dimasukkan kembali jantung itu ke dalam tubuh saya ini harus menerima jantung saya. Kalau tubuh saya ini tidak menerima jantung saya mati. Jadi dokternya cuma bisa kasih itu 50-50. Ketika saya dengar ini, saudara, saya down sekali. Saya takut. Tapi saya tidak punya orang untuk saya berbagi. Mama saya itu tidak mungkin saya berbagi karena mama saya itu orangnya parnoan. Semenjak kematian ayah saya, mama saya itu parnoan. Ketika saya kasih tahu sama keluarga saya di Kupang, mereka sudah nangis-nangis dan minta untuk pulang. Jadi saya WA sama Kak Puan, saya bilang, kakak, saya takut. Karena Kak Puan tanya, Adi, bagaimana perasaannya Adi? Dan saya bilang sama Kak Puan, kakak saya takut. Saya benar-benar takut, saya sedih, dan saya butuh untuk dipeluk. Tapi masalahnya saya tidak mungkin bilang apa yang saya rasakan ke mama saya. Tidak mungkin saya bilang. Dan saya bilang, mama, mari kita jalan sebentar kelilingi rumah sakit. Karena kompleks rumah sakit itu besar kan. Dalam perjalanan itu saya bilang, Tuhan, ini terlalu berat buat saya. Bisakah Tuhan memeluk saya sebentar karena saya terlalu lelah dengan sakit ini. Tubuh saya lelah, fisik saya lelah, psikis saya juga lelah. Gitu. Saya butuh untuk dipeluk sedikit saja Tuhan. Sebentar saja saya butuh untuk dipeluk. Lalu ketika sampai di tempat penginapan, tiba-tiba dari guru-guru sekali minggu telepon saya. Ada Kak Doli, ada Ameriko, ada Kak Tina, ada Ella sama Alvin saat itu. Lalu Kak Doli tanya tentang saya dan saya bilang sama mereka tentang kondisi saya. Mereka lalu mendoakan saya dan setelah selesai saya masih takut. Dan tiba-tiba ketika saya masih duduk merenung, tiba-tiba WA-nya Kak Puan masuk lagi. WA Kak Puan begini, Adi, ini ada lagu bagus yang kakak dengar dan lagunya sangat memberkati saya. Kakak kirim kasih Adi dengar, kakak berharap lagu ini memberkati Adi. Lagunya Edli Victor, Tenang Bersamamu. Dan itu saya ingat bagian refnya begini. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang aku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku
tenang saat bersamamu. Ketika saya dengar lagu itu, saudara, saya ke kamar mandi, saya buka shower dan saya berlutut di situ. Saya menangis, saya bilang, Tuhan, lagu ini mengungkapkan isi hati saya. Bahwa Tuhan tahu apa yang saya alami, kedalaman hati saya Tuhan tahu. Bagaimana takutnya saya, bagaimana cemasnya saya, bagaimana khawatirnya saya. Tapi saya tidak punya tempat untuk berbagi. Jadi saya bilang sama Tuhan, buat saya Tuhan, untuk saya tidak takut, untuk saya tidak cemas, untuk saya tidak khawatir. Saya bilang seperti itu sama Tuhan. Lalu ketika saya kembali ke kamar, puji Tuhannya di sana tuh saya tidak pernah saya tetap menjaga jam-jam doa saya. Jam-jam saat teduh saya, baca Alkitabnya saya lain, baca buku saya lain. Saya membaca buku, beberapa buku saya baca, lalu saya baca Alkitab, lalu seperti Tuhan bilang ke saya begini, Desti, kamu tuh sudah orang percaya toh? Iya Tuhan. Percayakah kamu bahwa keselamatan di dalam saya itu pasti dan tidak bisa hilang? Saya bilang saya percaya. Kalau begitu apa yang kamu takutkan? Keselamatan di dalam saya itu pasti. Jadi ketika kamu operasi, kamu mati pun ketika sedang dalam keadaan operasi, kamu selamat. Surga pasti. Apa yang kamu takutkan? Saya bilang sama Tuhan, terus keluarga saya bagaimana Tuhan? Teman-teman saya bagaimana? Karena banyak yang mendoakan saya, pihak kampus, mereka pun mendoakan saya. Tuhan bilang, itu urusan saya. Kau urusnya itu, kau berobat. Kalaupun kamu mati, saya punya cara untuk menguatkan mereka. Dalam prosesnya, mereka pasti akan kuat. Saudara, setelah kejadian itu, rasa takut saya, cemas saya, khawatir saya, bukan hilang 99%, saudara. 100% hilang total. Makanya ketika saya masuk sudah menginap, tanggal 2 Januari itu saya masuk ruang rawat inap, saya opname, tanggal 6 Januari itu saya harus operasi. Hari Minggu itu, karena yang datang jenguk saya itu teman saya Ella, dia sendiri melihat bagaimana saya ini bukan seperti orang penyakitan. Bahkan dalam kamar opname saya, saudara, saya sering saat teduh baca Alkitab saya masih tetap rutin, baca buku saya masih tetap rutin. Jadi pasien-pasien yang berada bersama-sama dengan saya dalam ruang rawat inap itu mereka kaget, mereka bilang, aduh, kamu ini rajin sekali baca Alkitab, kamu ini rajin sekali membaca buku, kenapa? Kamu tuh sebenarnya sakit apa? Jadi saya ceritakan kronologi sakit saya. Dan mereka terheran-heran dengan kondisi sakit saya separah itu. Saya masih bisa jalan pontang-panting, jalan ke sana kemari. Saya masih kuat berdoa, saya masih kuat membaca Alkitab. Lalu mereka tanya, kenapa bisa begitu? Saya masuk dalam penginjilan. Jadi dalam ruang rawat inap pun saya bisa pakai untuk penginjilan, dan semua itu karena Tuhan. Ketika tanggal 6, saudara, H-1, malamnya itu Dokter Ratna beserta keluarganya datang untuk jenguk saya. Dan ketika Dokter Ratna lihat saya, dia cukup kaget karena dia kira saya itu dalam kondisi yang takut. Ternyata saya tidak takut. Lalu beliau ajak saya keluar dan langsung telepon Pak Esra, suaminya langsung telepon Pak Esra dan menceritakan tentang kondisi saya. Dan Dokter Ratna sendiri pun bilang kalau saya itu tidak sakit. Saya itu sakit tapi tidak seperti orang sakit. Semangat saya itu tidak seperti orang sakit. Lalu Dokter Ratna bilang seperti ini, Desti, nanti ada sebuah alat yang akan dipakai ke kamu. Harga alat itu 75-100 juta satu kali pemakaian. Dan saya bilang tuh, semua alat-alat yang tidak di-cover sama BPJS, berapapun harganya, silakan pakaikan ke Desti. Tapi jangan khawatir soal pembayaran, saya bayar semua. Saya kaget, aduh Tuhan, terima kasih karena Tuhan mendatangkan orang-orang yang luar biasa untuk menolong saya. Ketika beliau pulang, seorang jemaat dari gerejanya Pak Budi Asali datang untuk menjenguk saya. Karena ketika di Surabaya, saya gerejanya di sana. Beliau menguatkan saya, beliau mendoakan saya, lalu beliau juga pulang. Sebelum tidur itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ini uang 75 juta dan sampai 100 juta untuk beli alat bagi saya itu tuh uang Tuhan. Itu bukan daun. Buat saya itu terlalu sangat-sangat tidak bisa dijangkau dengan pikiran saya, itu terlalu sangat besar buat saya. Dan saya sangat bersyukur Tuhan mengirimkan orang-orang untuk bantu saya Tuhan. Tapi Tuhan, kalau bisa Tuhan,
Kalau Tuhan mau, kalau Tuhan berkenan, jangan pakai alat itu Tuhan. Saya mohon jangan pakai alat itu. Tapi apapun yang terjadi, saya mau bilang Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku. Amin. Selesai. Besoknya ketika para perawat untuk datang jemput saya masih minta izin sama mereka untuk pamit sama pasien-pasien yang lain. Dan jujur itu beberapa pasien bilang ke saya begini, kamu itu mau operasi tapi kelakuan kamu itu seperti mau shopping. Karena tidak ada kecemasan dalam diri saya. Dalam perjalanan ke ruang BTKV untuk operasi, saya chat sama Pak Pen, sama Pak Eseng, saya bilang, Bapak, ini saya dalam perjalanan ke ruang jantung. Ruang bedah jantung. Terus beliau bilang begini, Pak Esra bilang begini, oke adik, kita semua di sini pantau terus keadaannya adik, kita semua di sini mendoakan adik, jangan takut. Dan saya balas beliau, Bapak, satu iota pun saya tidak merasa takut sama sekali. Tidak sama sekali. Ketika sudah sampai ke ruang BTKV, saudara, kita ditaruh dalam sebuah ruangan. Dalam ruangan itu ada sekitar 6 bed. 4 bednya itu sudah dipenuhi, salah satunya saya. Nah, di samping saya itu ada seorang perempuan yang masih muda. Dia juga mau operasi ambeien, katanya stadium 4. Dan ketika saya melihat dia itu mukanya itu sudah pucat dan hampir menangis. Pokoknya ketakutan begitu. Lalu saya sekedar tanya, basa-basi, kakak mau operasi apa? Dia cerita tentang sakitnya dia. Lalu saya bilang kayak dia gini, Kak, saya juga mau operasi loh. Dan dengan wajah yang ceria begitu. Nanti dada saya dibelah, terus jantung saya dikeluarkan, nanti tulang-tulang saya dipatahkan begitu. Dan saya cerita itu dengan wajah yang berseri-seri. Dan saudara itu wajahnya itu seperti wajah melongo, orang Kupang bilang itu tenganga, begitu gini. Dengan mulutnya itu dibuka. Nah, saya perhatikan tuh wajahnya, pasti dia bilang begini, kayaknya ini orang aneh. Karena bagaimana bisa dia bisa cerita dengan wajah yang gembira, kalau di dadanya mau dibelah, terus tulang-tulang menjangga jantungnya akan dipotong, jantungnya akan dikeluarkan begitu, dan kondisi kritis yang banyak begitu. Tapi dengan wajah yang ceria, langsung dia bilang begini, kenapa kakak tidak takut? Saya masuk dalam penginjilan, saudara. Saya ceritakan Tuhan Yesus di dalamnya, hanya belum sempat saya tantang dia untuk doa terima Yesus. Bed saya sudah ditarik. Saya sampai di ruang operasi, karena dokter anestesinya sudah jelaskan bahwa nanti saya akan diinfus 4 tempat, satu di sini, satu di sini, satu di sebelah sini. Kalau saudara lihat di sini ada bekas luka di sini, satunya di sini, satunya itu lagi di sini. Jadi ada 4 tempat. Jadi nanti di sini itu mereka pasang morfin, langsung dihubungkan ke jantung begitu. Ketika operasi itu jam 12 siang, dokter Christian tuh panggil keluarga saya dan bilang, doakan untuk Desti, sekarang lagi dalam proses operasi supaya tidak ada pendarahan, karena kalau ada pendarahan berarti dadanya harus dibelah lagi begitu. Jadi mama sama kakak saya itu bergumul, bukan hanya mereka yang mendoakan, dari pihak gereja juga mendoakan, keluarga saya juga pihak kampus juga mendukung saya dalam doa begitu. Lalu ketika selesai operasi saya dibawa ke ruang HCU jantung, dan ruangan itu penuh dengan kaca. Jadi itu adalah satu-satunya ruangan yang saya tidak tahu kapan sudah siang dan kapan sudah malam. Karena sama saja, karena dipenuhi dengan lampu, jadi tidak akan pernah tahu kapan sudah siang dan kapan sudah malam begitu. Ketika pertama kali sadar setelah selesai operasi itu, saya cuma bisa minum air itu 400 ml. Jadi cuma disemprot sekedar untuk membasahi mulut saya begitu. Karena tidak boleh banyak minum air supaya tidak ada cairan yang masuk begitu ke katup kanan saya. Dan tiap kali mau minum air, saya harus disuruh bernapas. Nah, bernapasnya seperti ini, saudara. Tarik napas kencang-kencang, baru dilepaskan. Nah, saudara bayangkan saya ini, dada saya ini baru habis dibelah nih. Dibelah sampai ke bawah saya, sampai ke ulu hati, dibelah. Lalu harus tarik napas. Setiap kali saya tarik napas, saya merasakan seperti dada saya ini dirobek. Tapi kalau saya tidak bernapas, saya tidak akan disemprot air. Dan itu harus 6 kali bernapas. Dan setiap kali nyeri, saya harus tarik napas seperti itu. Nyeri itu tidak membunuh saya, tapi itu menyakitannya itu luar biasa. Padahal saat itu saya pakai morfin, penghilang rasa sakit.
pereda rasa sakit, tapi masih tetap itu kesakitannya itu luar biasa. Nah, dokter Ratna bilang seperti ini, karena saya ini operasinya operasi besar, maka pasti 3-4 bulan itu saya dalam ruang ICU. Itu pasti. Tapi ternyata Tuhan buatnya lain. Tanggal 6 saya operasi, tanggal 9-nya saya keluar dari rumah sakit. Hanya dalam waktu 3 hari saya keluar rumah sakit. Dan setelah operasi itu kerohanian saya mengalami penurunan yang drastis. Sabtunya saya keluar, hari Minggu tuh saya nangis sama mama saya, suruh kembali ke rumah sakit karena kesakitan. Kakak saya bilang, tunggu, kamu berdoa dulu. Setelah kamu berdoa, kalau kamu masih sakit, kita kembali rumah sakit. Saya bilang, Kak, bagaimana mau berdoa ini? Saya lihat segala hal yang saya lihat ini melayang-layang begitu. Dan saya dikasih obat yang namanya furosemid sama spironolakton. Setiap 5 menit itu saya harus pipis. Nah, saya harus jalan itu tidak boleh bungkuk. Saya harus jalan itu, bahkan duduk pun posisi duduknya harus seperti ini. Karena jantung saya baru diperbaiki nih. Jadi harus duduknya itu seperti ini, dan itu sakitnya luar biasa. Kakak saya yang menjaga saya juga satu, dan dia dari Jakarta, dia datang jaga saya, dia juga punya keluarga di sana. Sehingga dia tidak bisa berlama-lama. Dia cuma 2 minggu bersama-sama dengan kami di Surabaya. Dan satu saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, kakak saya harus kembali ke Jakarta. Kasihan mama saya kalau harus dorong saya dengan kursi roda dengan jarak yang begitu jauh. Tuhan tolong kasih saya kekuatan untuk saya bisa berjalan. Nah, ketika saya melakukan pemeriksaan itu saudara, ketika keluar dari opname, saya bertemu sama seorang ibu yang keluarganya itu operasi jantung bocor di rumah sakit Sutomo, dan dia itu di ruang ICU itu sampai berbulan-bulan, 2 atau 3 bulan. Hari Selasa saya ketemu dia, saya masih pakai kursi roda. Hari Kamis saya ketemu dia, saya masih pakai kursi roda. Hari Jumat saya ketemu dia, saya tidak pakai kursi roda, saya sudah jalan. Walaupun jalan saya jalannya tuh tatap ke depan. Saya tidak lihat ke kiri dan kanan karena dari sini sampai ke sini semuanya itu ada perban semua. Dari sini ke sini semua tuh diperban. Jadi saya jalan tuh saya nggak gini, kayak robot jalan tuh satu arah, matanya cuma ke arah ke depan. Saya berusaha untuk berjalan. Saya berdoa dan saya berusaha untuk berjalan. Dan puji Tuhannya adalah karena kemurahan Tuhan, dalam waktu yang singkat saya bisa berjalan, tidak perlu menggunakan kursi roda lagi. Dan bulan Maret tanggal 18 kami kembali Kupang. Kami kembali Kupang, saudara. Setelah kami kembali ke Kupang, bulan Agustus mama saya sakit. Mama saya sakit stroke, Agustus awal itu stroke ringan. Lalu dibawa ke rumah sakit Angkatan Laut saat itu, karena waktu itu kakak saya masih punya baby, masih ASI, dia masih ASI anaknya, jadi tidak bisa jaga mama saya. Jadinya saya yang jaga, begitu. Saya yang jaga mama saya, karena saya belum sampai 1 tahun operasi, saya harus menopang beban tubuh mama saya yang berat. Akhirnya semenjak saat itu, dada bagian kanan saya, yang awalnya sebelum operasi itu, dia cuma nyeri, itu sesekali. Tapi setelah peristiwa itu, dada bagian kanan saya ini terlalu sering nyeri. Dan itu seperti tadi sudah saya jelaskan, nyerinya itu dari depan sampai ke belakang. Makanya tangan kanan saya ini tidak terlalu sering untuk saya pakai. Kalau terlalu sering untuk saya aktivitas, itu langsung nyeri. Bahkan kadang-kadang saya itu kalau mana saya tidak akan sisir rambut karena sakit. Mama saya sakit bulan Agustus, dan bulan Aprilnya Tuhan panggil pulang mama saya, begitu. Ketika mama saya tanggal 16 April itu, mama saya keadaannya semakin drop. Awalnya bagian tubuh kanan mama saya itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Tapi entah bagaimana seluruh tubuh mama saya itu hampir-hampir tidak bisa digerakkan. Seperti tidak bertulang begitu. Jadi tanggal 16 siang itu kami bawa mama saya ke rumah sakit umum, ke ruang IGD. Waktu sampai ke IGD saya lihat mama saya tahu bahwa waktu mama saya itu tidak lama. Saya kembali follow up mama saya kembali penginjilan. Jam 11 malam dokter bilang bahwa, Non, ini mama kamu
kaliumnya rendah sekali 1,4. Jadi ini bednya itu tidak boleh tergoyang sedikit saja, karena kalau tergoyang sedikit saja itu bisa mati. Itu bisa fatal akibatnya. Jam 11 malam diminta oleh pihak dokter untuk bawa mama saya ke CT scan jantung. Dan ternyata setelah CT scan itu ditemukanlah ada infeksi pada paru-paru dan juga ada sedikit pembengkakan di katup bagian kanan. Pulang dari CT scan, saudara, saya punya kebiasaan untuk selalu tanya, Mama, apa yang Mama rasa? Begitu kan. Ketika pulang dari CT scan itu, saya tanya sama mama saya kan. Saya bilang, Mama, bagaimana perasaannya Mama? Mama rasanya seperti apa? Mama saya masih bernapas, masih membuka mata, tapi tidak bisa merespon. Tidak bisa berbicara sama sekali. Mata mama saya tuh lihat kiri kanan begitu seperti orang gelisah. Jadi saya panik kan. Saya bilang, Dok, ini tolong mama saya, ini kenapa kok tidak respon lagi perkataan saya begitu. Dan itu saya sudah takut. Saya langsung balik, saya peluk kakak saya bilang, Kak, ini kita bawa mama, ini cuma mau diinfus. Bukan begini, saya bilang begitu. Saya ini masih butuh mama karena saya ini sakit. Saya bilang kayak gitu kan. Jadi dokternya bilang, oke, tenang. Coba geser ke belakang, kita menangani mama. Jadi mereka langsung bawa mama ke satu tempat di sebelah sini. Langsung pasang kabel semuanya di sini. Langsung pompa jantung dari jam 11 itu. Dan itu saya sudah ketakutan. Awalnya, saya berpikir bahwa saya sudah menyiapkan mental saya. Tapi ternyata tidak, saudara. Saya menyaksikan sendiri bagaimana mama saya berjuang untuk tetap hidup. Bagaimana dokter-dokter itu membantu mama saya untuk tetap hidup. Mereka pompa dari jam 11:30 itu, dari jam 11:15 itu sampai gantian 4 orang untuk pompa jantung mama saya. Itu sampai sekitaran jam 1 itu mereka coba untuk masukkan alat bantu pernapasan dari dalam mulut ke rongga, ke kerongkongan begitu, tapi mulut mama saya itu sudah hampir kaku. Dan saya lihat kaki mama saya itu sudah mulai putih, sudah dingin semua. Dan itu saya bilang begini, ini Tuhan ini jangan ambil mama saya dulu. Ini saya masih butuh mama saya. Tapi ternyata jam 1:33 itu mama saya meninggal. Dan itu saya sangat down. Saya down, dan dari perjalanan dari IGD ke ruang mati itu saya menangis itu tiada henti. Dan saya bilang sama kakak-kakak saya bilang, kalian pulang sekarang. Ini saya susah sekali saya ini, karena satu-satunya orang yang bisa saya andalkan ketika saya sakit, yang jaga saya itu cuma mama. Saya ini sakit ini, kalau sudah sampai titik parah itu, sampai jalan pun saya tidak bisa, jadi saya harus digendong. Itu sakitnya saya. Saya susah, jadi sampai sekarang nih saudara, kalau saya rindu sekali sama mama. Terkadang proses ketika pompa jantung yang dilakukan untuk mama saya itu kadang-kadang tuh seperti terputar kembali. Dan itu sungguh itu tuh sangat-sangat menyakitkan untuk saya pribadi begitu kan. Jadi ketika sampai di rumah, kita bawa mama saya bilang, teman-teman dari gereja yang datang untuk lihat saya bilang, kenapa sih harus mama saya begitu? Kenapa Tuhan itu tidak ambil orang tua daripada orang lain yang sehat, orang-orang lain yang tubuhnya sehat? Kenapa Tuhan tidak ambil orang tua dari mereka saja? Kenapa harus saya begitu? Padahal Tuhan tahu kondisi saya, Tuhan tahu bahwa saya sangat membutuhkan mama saya. Tapi kenapa Tuhan ambil mama saya? Dan saya mempertanyakan Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan untuk saya begitu. Dan teman-teman saya bilang, Dek, kamu sabar, kamu tenang. Saya bilang, coba saja, 1 kali saja kalian ada dalam posisi saya. 1 kali atau 1 jam saja kalian ada dalam posisi saya, kalian akan tahu bahwa betapa beratnya saya,
Betapa susah hatinya saya bilang seperti itu. Ketika mama saya sakit, ketika mama saya meninggal dan dikuburkan, saudara, saya drop. Berulang-ulang kali saya drop. Karena dalam kondisi saya tidak boleh terbawa mikir. Tapi karena saya pikiran, saya drop beberapa kali dan saya sampai kaki tangan saya itu tidak bisa digerakkan. Akhirnya ada kakak laki-laki saya punya teman namanya Om Oni, dia antarkan saya sebuah oksigen yang dihirup begitu, disemprot dan dihirup. Itu untuk bantu saya, tapi itu pun saya rasa itu cuma 0,5% bantu saya. Dan sampai bulan Desember tahun 2021, karena mama saya meninggal bulan April, saya masih menangisi mama saya masih bilang, Tuhan kenapa Tuhan ambil mama saya, Tuhan ambil orang lain, ambil orang tua yang lain, jangan mama saya, tapi kenapa Tuhan ambil mama saya. Tuhan lihat kan, setelah Tuhan ambil mama saya sakit, saya mau ke rumah sakit, saya mau opname pun akhirnya tidak bisa karena tidak ada yang bisa jaga saya. Karena kakak saya dalam keadaan hamil besar, setiap kali dia hamil itu dia akan sakit, siapa yang jaga saya selain mama saya. Tuhan lihat keadaan saya. Saya terus bertanya-tanya seperti itu sama Tuhan. Sampai saya sharing sama Kak Boni, karena dalam gereja kami itu ada dibuka konseling. Kak Boni kasih saya satu buku. Bukunya Johan Chandrawangsa. Judulnya itu Menemukanmu Dalam Kehilanganku. Buku itu. Sebelum saya baca buku itu, saya berdoa. Saya punya kebiasaan itu ketika saya mau membaca buku, saya harus berdoa, Tuhan, apa yang mau Tuhan bicarakan kepada saya melalui buku ini. Setiap kali saya membaca, entah membaca apapun, saya akan seperti itu. Lalu saya membaca buku itu, saudara, dibahas tentang Ayub. Kehilangannya Ayub. Dan kalimat pertama yang digunakan oleh Pak Juhan itu bilang seperti ini. Kita semua tidak pernah mengalami hal seberat apa yang dialami oleh Ayub. Tapi ada satu hal yang kita alami yang sama seperti Ayub, yaitu kehilangan. Setiap kali kita kehilangan, ada kepedihan dalam kehilangan itu. Tapi tahukah saudara, kenapa sampai ketika Ayub kehilangan semua hal yang begitu banyak, dia masih tetap berkata bahwa Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Dengan telanjang aku datang, telanjang aku pergi, terpujilah nama Tuhan. Kenapa sampai Ayub bisa berkata seperti itu? Karena dia sadar 100% bahwa semua yang dia punya, semua yang dia miliki itu cuma titipan, bukan miliknya dia. Itu miliknya Tuhan, miliknya Sang Pencipta. Dia kasih, ini saya titip ke kamu. Titip, kamu mau pergunakan seperti apapun, kamu menyayangi seperti apapun, suatu saat saya ambil dia. Cuma titipan. Buku itu bilang ke saya seperti itu, saudara. Dan ketika saya baca itu, saya menangis. Saya pegang buku itu dan saya bilang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, aduh Tuhan, saya ini terlalu berdosa. Saya ini orang yang benar-benar tidak tahu diri. Saya protes sama Tuhan, Tuhan kenapa ambil mama saya? Padahal mama saya itu bukan milik saya. Mama saya itu milikmu, milik Tuhan, yang Tuhan kasih cuma sebentar, yang Tuhan kasih titip sebentar sama saya, yang menyayangi saya, yang menjaga saya. Sudah saatnya Tuhan untuk Tuhan ambil kembali. Maka saya tidak punya hak untuk mempertanyakan kenapa Tuhan ambil. Saya tidak punya hak untuk mempertanyakan. Jadi saya menangis sejadi-jadinya. Dan saya bilang sama Tuhan, saya minta ampun karena menjadi orang yang tidak tahu diri. Tuhan tolong saya supaya saya bisa move on dari perasaan saya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dalam buku yang sama itu membahas tentang seorang hamba Tuhan yang dikasih kesempatan sama Tuhan untuk 10 tahun hidup. Ini kisah nyata. 5 tahun dia hidup dalam keadaan yang sehat. Dan 5 tahun dia hidup dalam keadaan yang sakit parah. Dan dalam suatu doa, dalam sebuah penglihatan, Tuhan bilang seperti ini sama dia. Kamu mau tidak saya kasih kamu 10 tahun hidup lagi? Dia bilang saya mau. Ketika teman kamu, salah seorang teman kamu datang, kamu harus bilang ke dia bahwa saya kasih kamu kesempatan untuk hidup. 5 tahun hidup bahagia tanpa sakit, 5 tahun hidup dengan sakit. Oke, temannya datang mengunjungi dia dan dia pun bilang, temannya mendoakan dia. Lalu
5 tahun kemudian temannya mendengar bahwa orang ini dalam keadaan sakit yang sangat parah. Lalu dia datang menjenguk temannya. Dan dia bilang seperti ini, "Bro, kamu tahu sebelum kamu datang, Tuhan berbicara kepada saya seperti ini. Kalau temanmu datang dan kamu sudah tidak tahan dalam sakit kamu minta temanmu berdoa. Supaya doa serahkan kamu, supaya ketika dia doa serahkan kamu itu, saya akan mengambil nyawamu. Tapi kalau kamu mau tetap dalam sakit kamu masih mau tetap taat dalam sakit kamu, silakan. Karena sakit kamu itu bisa membawa kemuliaan buat nama Tuhan." Lalu ketika diceritakan kepada temannya bilang, "Lalu kamu mau seperti apa? Haruskah saya mendoakan kamu supaya kamu meninggal saat ini juga? Atau kamu mau tetap bertahan dalam sakit kamu?" Dan dia jawab seperti ini, "Doakan saya agar saya tetap taat pada salib yang Tuhan kasih ke saya. Doakan saya agar saya tetap taat pada sakit yang Tuhan kasih ke saya. Jika sakit saya ini bisa menguatkan orang lain, jika dalam sakit saya ini saya masih tetap melayani Tuhan, maka doakan saya untuk saya taat pada sakit saya." Dan kalimat itu, saudara, menguatkan saya sampai dengan titik ini. Dari situ, setiap kali saya drop, setiap kali saya down, setiap kali saya mengalami kelemahan rohani, kalimat itu mengingatkan saya. Kalimat itu mengingatkan saya. Dan setiap kali saya drop, entah bagaimana, itu ada seorang kakak yang selalu chat saya, sharing saya firman Tuhan, Kapuan, dia sering chat saya. Ketika saya dalam masa-masa kerohanian saya benar-benar menurun, saudara. Dia pernah share saya dalam kitab Yesaya, itu saya hampir mati. Tapi ketika saya baca kitab Yesaya itu, saya kuat karena firman itu. Saya kuat karena firman itu. Dan sekarang, saudara, kondisi tubuh saya dalam keadaan yang tidak sehat, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dada kanan saya ini masih sering nyeri sampai ke belakang. Dan beberapa waktu lalu pergi periksa, yang awalnya itu kontrolnya cuma sebulan sekali, sekarang kontrolnya itu seminggu sekali, saudara. Setiap kali pergi pemeriksaan, mereka selalu bertanya, "Kapan kamu berangkat ke Surabaya? Karena kamu sudah selesai operasi. Kapan kamu berangkat ke Surabaya untuk melakukan pemeriksaan lanjut?" Saya bilang, "Saya tidak tahu, dokter, kapan mau berangkat." Mereka bilang, "Tidak, kamu harus pergi karena bukan kami yang menangani kamu." Jadi setiap keluhan-keluhan yang saya alami, saya sampaikan kepada mereka. Mereka tidak bisa membantu banyak. Palingan yang cuma dikasih ke saya itu ganti obat, ganti dosis, itu toh. Yang lainnya tidak, karena bukan mereka yang menangani saya. Berulang-ulang kali mereka tanya ke saya, "Kapan ke Surabaya?" Saya bilang, "Saya tidak tahu. Karena ke sana pun kami butuh biaya ke sana." Waktu pergi ke sana awal berobat tahun 2019 kemarin itu, yang kami pinjam uang sama orang saja itu 17 juta, itu saja setengahnya kami belum bayar, saudara. Ke sana lagi kita harus utang, kita pinjam uang sama siapa? Begitu. Lalu saya juga kuliah, begitu. Saya juga kuliah dan puji Tuhan saya bisa kuliah ini, saya dibantu oleh orang-orang yang Tuhan kirimkan. Itu pun dalam kuliah saya pun masih ada beberapa hal yang harus saya bayar, ada beberapa hal yang saya nunggak. Jadi saya benar-benar kepikiran, saya benar-benar berpikir, bagaimana ini Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan ajarkan kepada saya bahwa dalam Filipi pasal 4 ayat 6, bahwa nyatakanlah segala hal, segala keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Lalu ayat 7-nya, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi setiap kali saya merasa takut, setiap kali saya merasa kepikiran, saya akan berdoa. Dan sejauh ini, saudara, saya masih tegak berdiri, saya masih bisa melayani, saya masih bisa kuliah. Dengan kondisi tubuh saya yang semakin hari semakin menurun, kondisi kesehatan saya yang terus-menerus menurun. Saya kuat karena Tuhan, saya kuat karena dukungan doa daripada saudara semuanya. Setelah proses ini terjadi, baru saya bilang sama teman-teman saya bilang bahwa dulunya saya menganggap bahwa saya adalah orang yang paling sial. Saya adalah orang yang paling beruntung di dunia. Kenapa? Karena saya adalah orang yang paling banyak didoakan dari pihak gereja,
dari pihak kampus, keluarga saya, bahkan kondisi saya ini ketika Pak Esra khotbah itu, Pak Esra sempat ngomong tentang kondisi kesehatan saya. Banyak sekali yang mendoakan saya. Maka saya mau bilang bahwa saya ini orang yang sangat berharga. Saya berharga, saya tidak sial. Saya berharga. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang engkau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dan saya berharap untuk saudara semuanya di luar sana yang mungkin mengalami sakit, saya tidak tahu sakit seperti apapun, berdoalah, mari berdoa, baca Alkitab, milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan, dan seperti Tuhan menguatkan saya berharap Tuhan yang sama menguatkan saudara semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.